kalau jadi pilot itu kulpa agak susah itu kata San. Nyena rupa jangan jote. Karena Lebih baik apa? Opa bilang apa alasan apa? Opak bilang kalau kata jatung kemari mau dapat di pohon. Selamat malam, Selamat malam. orang ketemu lagi. Sebelumnya terima kasih ini waktu karena Siap. datang. Tentu biasa kalau anak muda kan sibuk toh, Ya enggak. mungkin dengan someone atau Aduh. kegiatan-kegiatan lain ada kesibukan ya pastilah. Tapi sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan waktu malam hari ini. Banyak akan orang diskusikan malam hari ini. Siap. Cuma sebelum itu biasa orang perkenalan dulu. Siap. Aman. Kalau kita lebih sering panggil sebenarnya kalau lebih kenal kan Lasandri. Siap. Cuma Lasandri. nama lengkap sebenarnya siapa ini? Nama lengkap Timothy Lasandri Ratu Batasina. Oh, Nama lengkap. cuma ada yang panggil Iya. Lasandri, ada yang panggil kalau Timothy. di sekolah orang panggil Timothy atau Moti Toti. Oh, ada nama baru Toti lagi. Ini Kalau- karena AS Roma ini atau Iya, bukan Oh, MU. lain. MU. Kalau yang di lingkungan gereja biasanya panggil Lasandri atau Sandri. Begitu. Oh, memang ada Iya, panggilan khusus. kan? Mm, Kalau dia yang kalau someone biasa panggil apa? Timothy sih. Oh, Timothy. Sama. Kira ada Aduh, nyana. khusus lebih khusus lagi tuh. Sudah Jo. Cuma ini kesibukan apa sekarang Timothy? Sekarang Kak lagi persiapan untuk ujian dokter. Ujian. Ah. Oh, rencana kapan? Rencana akhir tahun. Akhir tahun Tuhan ini? berkenan, iya. Oh iya. Kalau untuk tanggung jawab pelayanan, tugas tanggung jawab pelayan di gereja sekarang sebagai apa? Kalau yang sekarang di periode yang baru-baru yang sempat ada pemilihan itu, puji Tuhan dipercayakan menjadi ketua pemuda. Ya. Pemuda remaja KGPM Apostolik Minanga. Ketua Pemuda Remaja Iya. KGPM Apostolik Minanga. Iya. Periode pelayanan yang baru ini ya, Iya, yang baru terpilih. Ah. Kalau di pelayanan sendiri di KGPM sebelumnya apa sudah ada sudah terjun di pelayanan sebelum menjadi ketua pemuda? Kalau pelayanan sih belum terstruktur ke pelayanannya, cuman kalau untuk membagi ke dalam hal-hal yang menyangkut pelayanan sudah. Oh, Itu iya. yang kalau Kak Brian sempat dengar yang putra-putri remaja Oh, KGPM. Nah, situ ada Sempat ikut ya? Iya, sempat ikut dan sekarang sudah jadi DP pembina begitu Oh. untuk acara itu. Jadi Oke. ada dengan teman-teman juga, jadi orang bisa rangkum bersama begitu. Kalau untuk pelayanan sendiri ya, dorongannya ini sebenarnya apakah dari orang tua atau ada sesuatu yang dari dalam sendiri yang ini dorongan diri sendiri memang yang mau pokoknya waktu lebih diprioritaskan untuk di pelayanan. Bagaimana? Kalau dari segi pelayanan sih memang kalau yang pertama itu memang ada jadi yang dilihat itu secara menyeluruh itu Papa. Iya. Karena Jadi- Papa juga jadi teladan, jadi iya, panutan. jadi panutan juga. Karena Papa kan Gembala Teddy Batasina. Iya. Sebelum jadi ketua majelis gembala juga sudah menjadi sekretaris umum dan juga ketua umum. Iya. Jadi Sandri itu dibina. Mm. Jadi apa-apa itu selalu melihat sosok Papa begitu yang Iya. di pelayanan. Jadi masa Papa boleh sampai sini dan Papa selalu bilang, Dek, nggak boleh, mesti harus lebih dari Papa. Jangan sama dengan Papa. Jadi itu yang selalu ditanam dari kecil, dari di Jakarta, di Malalayang, di Wonasa dengan Mama juga. Iya. Baru sampai di Papa jadi ketua umum pertama itu dijalankan Itu sering pesan bawa-bawa. dari orang tua. Jadi ya? itu yang tertanam terus di benak. Jadi one day harus ada sesuatu yang diberikan untuk Iya. KGPM. Ya minimal jadi ketua umum juga mungkin nanti kan. Iya. Karena kalau harus lebih dari Papa berarti minimal sama dari situ kan. Ya, artinya orang punya harapan nggak salah ya kalau orang punya harapan ke depan untuk hal-hal yang positif itu nggak salah, bukan sesuatu yang salah. Nah, berarti memang sosok orang tua dalam hal ini Papa dari Timothy memang berperan penting Iya. bagi Timothy sendiri. Nah, apakah mungkin ada sosok lain, tokoh lain yang jadi teladan,
Yang biasanya kan orang begini, dia punya satu panutan idola yang satu saat dia ingin seperti idolanya. Nah, selain papa sendiri. Paling kalau begitu sih Kak, karena nama sih Timothy, jadi Iya. Timotius tuh. Oh, Jadi sosok itu- Alkitab sih, iya. lebih itu karena lupa anggap Timotius itu yang kayak diberitakan di firman Tuhan tuh. Iya. Jadi dia masih jangan pernah engkau menganggap dirimu muda. Iya. Jadi itu yang ada selalu di pikiran, nama Timothy baru Iya. dari keluarga pelayan juga. Iya. Jadi memang semuanya itu memang sudah tertanam begitu nah. Jadi kayak Iya. rupa untuk sosok panutan itu selalu ada. Jadi Iya. dalam bentuk papa bisa Iya. jadi di Iya, bentuk salah satunya nama Timotius. iya, nama Timothy Iya. juga termasuk di situ. Jadi walaupun masih muda, tapi Iya. harus bisa stand out lah, gitu. Iya, betul. Bisa jadi berkat bagi orang lain. Iya. Nah ini ya, orang tentu perlu memberikan banyak perhatian tentang gereja, khususnya betul. KGPM sendiri. Nah, ini menarik karena orang melihat sudut pandang dari anak muda Waduh, untuk ada tikus. kalau minum dulu, nggak Iya, apa-apa ini. aduh, berat ini. Biasa kalau so minum, so mulai Mesti ada yang aduh. iya. Jadi kalau menurut Timothy sendiri, gereja KGPM itu sendiri dalam menghadapi tentu perkembangan zaman, nah, ada hal-hal yang kita tidak bisa menutup mata dengan hal-hal ini yang memang Oke. terjadi ya. Iya. Nah, anak-anak muda itu lebih cenderung ibadah, Heeh. lebih tertarik ibadah di gereja-gereja tertentu. Ini kita ndak sebut Oke. nama gereja, Iya. I get it. tapi ada sesuatu yang menarik mereka gitu. Nah, hal yang paling umum yang bisa kita lihat itu pola ibadahnya. Ya, anak-anak muda lebih tertarik dengan cara beribadah di gereja-gereja tertentu yang mungkin ya menurut mereka ya sudut pandang mereka lebih menarik. Nah, bagaimana kalau menurut Timothy apa sih yang bikin pemuda-pemuda ini ya, mungkin lebih tertarik kalau ke situ? iya, jadi ini menurut pribadi Kak. Iya, pendapat oke. masing ya, Jadi kalau sendiri ya. menurut pribadi sih why not begitu. Kalau Iya. kalau dari Timothy sendiri menganggap semua itu baik, yang penting tujuannya untuk beribadah begitu. Iya. Nah, karena jujur dari diri sendiri pun Hmm. karena basicnya juga sebagai seorang dokter, itu kan di rumah sakit enggak menentu harus jam berapa begitu. Nah, ada acap kali untuk misalnya pelayanan atau di rumah sakit itu jam jaganya dari pagi sampai malam. Iya. Nah, tapi untuk yang jam subuh itu ada ibadah atau yang di gereja yang terang gereja kayaknya ndak ada jam. Nah, Iya. itu langsung otomatis pergi ke tempat lain begitu. Tapi tujuannya memang untuk ibadah. Begitu. Iya. Selama tujuannya untuk ibadah, ya why not Nggak begitu. masalah Tapi ya. jangan terikut begitu, Dang. Iya. Tapi mungkin kalau yang untuk yang gereja-gereja yang pada umumnya dengan pemuda-pemudanya yang kayak Kak Ryan bilang tadi itu, menurut saya masuk akal sih Kak, sebenarnya enggak apa-apa Dang. Cuman bagaimana Wajar lah mereka tertarik ya. wajar karena memang ada yang dikemas begitu, ada formulanya sendiri sampai teman-teman pemuda Anak-anak atau muda. remaja itu kayak ini wow gitu, ada Iya. yang ingin mereka cari di situ, jadi mereka ke gereja situ. Iya. Itu enggak apa-apa sih. Yang bisa gampang bikin anak-anak muda ini sampai sudahlah kita mulai sekarang ibadah di gereja ini, enggak lagi di KGPM, kita Sakit pindah. hati sih biasa. Oh, sakit hati ya. Pemuda tuh. Kalau Gembala James bilang roh baper ini. Roh baper. Ayo Kak, iya, Cuma betul. itu baper karena apa biasa? Kalau anak-anak muda Apa ya, apa kayaknya yang bikin ada baper ini? teguran mungkin dari pelayan-pelayan, bisa jadi ya. ketua Iya. pemuda mungkin agak terlalu keras. Sudah enggak nyaman berarti. Iya, nyendak nyaman Dengan atau terus, kakak-kakak pemuda. terus ada teman-teman dari lingkungan lain, dari sekolah atau universitas atau apa Iya. itu yang panggil-panggil Hmm. remaja ini untuk atau pemuda ini untuk masuk coba ke gereja mereka dan dia rasa sini nyaman, ada Iya. comfort. Nah, dia pindah dong begitu. Bisa juga seperti itu ya. Jadi Kayaknya I don't know. jadi exactly, memang momennya di saat lagi kecewa, iya, lagi rapuh. mungkin lagi rapuh, Galau. lagi galau,
tiba-tiba ada teman dari sekolah lain atau dari teman sekolah yang di gereja lain panggil untuk ikut ibadah atau mungkin diberikan sampai ada yang dikasih kepercayaan untuk melayani di gereja lain kan. Jadi kayak bilang sengaja begitu. Iya. Kasih dia pelayanan terus ada Boleh enggak main musik di sini empat orang, boleh kalau enggak dia ada karunia kayak main musik, boleh enggak main singer. jadi singer. Mulai Jadi dari dorang- situ ya. Iya, boleh jadi dari hal-hal yang kecil seperti itu. Terus ditanamkan nilai-nilai dari gerejanya itu sendiri sampai dia pun berpikir, kayaknya di sini Jono. Iya. Tampil dia melupakan DP teman-teman yang lama atau keluarga mungkin yang bentuk dia dari kecil, dari sekolah minggu. Iya. Jadi memang kondisi-kondisi seperti itu ya. Iya, kadang-kadang. Jadi sudah saling ya campur aduk lah. Dia sakit hati mungkin, kecewa, mungkin ada roh baper di situ. Iya, Tiba-tiba seringkali roh baper ya kalau teman dengar aja. dari gereja lain tawarkan boleh ndak jadi singer, jadi boleh ndak main musik buat orang. Iya. Awalnya mungkin cuma 1-2 kali. Coba mungkin. Iya. Tapi lama-lama kayaknya lebih SDP feel dapat di sini. Nah, apalagi kalau di gereja sendiri, KGPM sendiri tidak memfasilitasi itu. Iya, memang. Kan bisa jadi. Artinya saya punya bakat main drum misalnya. Di gereja lain tawarkan untuk jadi pemain drum, pelayanan jadi pemain drum. Di KGPM mungkin enggak pernah dapat tawaran seperti itu. Nyanda tiap bulan atau atau mungkin ada tapi enggak nyanda rutin daily gitu. begitu, nyanda rutin. Jadi ada mungkin kita lebih bisa mengembangkan talenta yang Tuhan di kasih sini. di gereja A, gereja B, ya itu akhirnya pindah kan. Ya ini memang harus jadi perhatian juga untuk ya pemimpin kita. Tentu kalau saya melihat begini, masing-masing gereja ada jati diri. KGPM ada jati dirinya sendiri kan. Kita punya ciri khas sendiri. Nah, tetapi jangan sampai melupakan bahwa talenta-talenta yang begitu banyak dari anak-anak muda ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Iya, betul. Karena ketika gereja membiarkan itu awal mula anak-anak muda bisa ya pindah, bisa ditarik kan oleh gereja lain. Gereja lain boleh jadi. Karena merasa lebih diperhatikan. Iya, lebih kan? ada rasa saling memiliki itu dia dapat di gereja lain. Mungkin dia pikir kalau di gereja sana kita dibutuhkan begitu tuh. Kayak jadi pelayan, kayak tapake begitu. Kalau di sini kalau di tidak tapake. Rupa sama dengan yang lain ini. Kasarnya begitu. Mungkin kalau orang kita di sana lebih dorang lebih respon. Kita bakat juga kita bisa kembangkan begitu. Artinya kita beribadah, kita juga bisa kembangkan talenta yang Tuhan berikan tuh. Nah, tapi kalau sebagai pemuda KGPM sendiri dan tentunya yang mencintai gereja ini, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, nah, ini masih nuansa 17 Agustus. Siap, merdeka. Orang bilang merdeka. KGPM harga mati. Nah, kalau ada juga kan pemuda-pemuda yang memang tekadnya itu pokoknya KGPM. Sampai pokoknya biar dong bilang mau jadi apa, tetap KGPM. Nah, mungkin semangat itu yang orang mesti jaga harus pelihara juga. Bagaimana supaya orang bisa salurkan orang semangat itu ke teman-teman pemuda yang lain supaya jangan sampai karena hal-hal kecil misalnya kecewa atau ada yang dia tidak suka di misalnya dalam organisasi pemuda, terus akhirnya dia roh baper sudah bekerja dan dia pindah pindah gereja lain. Sudah kita mau di KGPM, DP apa kok begini, DP apa kok begini, orang tidak aja perhatikan Nah, kira-kira Timothy sendiri bagaimana mau membagikan tuh semangat KGPM ini? Pertama Kak, kalau dari kita sendiri sih jadi kita mulai dari gereja dulu. Jadi kita bikin grup kayak grup WA begitu, terang semua. Jadi yang kita bilang itu kalau di organisasi memang Sandri itu penatua pemuda remaja KGPM di Apostolik. Cuman untuk kesehariannya bagaimana orang lebih banyak ke share. Jadi bilang apa yang harus orang bikin begitu. Apa yang jadi keinginan dari teman-teman. Karena
potensi itu banyak sekali Kak di KGPM. Cuman bagaimana orang itu harus bukan jaga sih, harus bisa salurkan, salurkan dulu, terus tanamkan nilai-nilai KGPM. Karena untuk menyalurkan itu juga nggak gampang sih di zaman yang sekarang ini Dang. Karena memang dalam satu pemuda itu misalnya ada 10-12 orang, nggak selama-lamanya mau 12 itu, tetap 12 itu ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Masing-masing ada karakter sendiri. Betul. Jadi untuk menanamkan itu lebih baik orang terbuka sih satu sama lain dulu. Iya. Kalau kita bikin itu begitu sih biasanya, kita buka dulu teman-teman semua, tanya dia suka apa. Jadi orang inisiatif harus sebagai pimpinan, ketua inisiatif duluan ya. Betul. Jadi orang melihat dulu misalnya teman-teman yang ini orang suka apa-apa begitu. Jadi orang jabarkan dulu semua, baru orang lihat yang mana-mana yang boleh orang kasih masukan ini Dang. Supaya kedepannya nanti ya orang bekerja dengan hati gitu, dengan cinta untuk gerejanya dan juga untuk pemudanya dan juga terutama untuk KGPM. Iya. Jadi memang sebagai ketua ya Pak Sandri sendiri harus bisa membaca situasi ya. Harus pandai-pandai membaca situasi. Jadi teman-teman pemuda ini yang satu ini karakternya bagaimana? Iya, jadi harus bagaimana mau bilang? Cuma bisa membaur lah. Harus membaur, jangan tahu menempatkan diri di mana saat orang harus pakai organisasi yang ada ketua, sekretaris, bendahara, tapi di satu sisi juga kita harus belajar untuk menjadi hamba. Karena yang Papa pernah khotbah itu yang saya sendiri dengar terus, bahasa Belandanya hamba itu jongos. Jadi betul. Kita itu adalah hamba. Jadi bagaimana kita sebagai hamba menempatkan diri untuk melayani pelayan-pelayan atau teman-teman juga, harus bagaimana cara kita menjadi seorang hamba begitu kan. Jadi supaya saat kita menjadi seorang hamba, kita tahu begitu Dang, bagaimana keadaan yang dibawa, teman-teman suka yang bagaimana begitu. Jadi jangan karena ketua akhirnya tidak perhatikan yang teman-teman karena dibawa. Kalau yang sama dengan Sandri bilang tadi kan, dia mungkin pindah ke bergereja ke sebelah karena pimpinannya terlalu keras menegur. Nah, bagaimana cara orang introspeksi, berarti orang mulai semua dari bawah. Mesti ada pendekatan khusus pendekatan khusus, jangan sampai rupa Kak Ryan bilang tadi ke gereja sebelah begitu. Awalnya karena kecewa, sakit hati. Akhirnya pindah kan. Jadi bagaimana orang sebagai pelayan Tuhan juga tahu menempatkan diri. Saat dimana orang harus bertindak sebagai pelayan, saat dimana orang bertindak sebagai ketua untuk mengatur organisasi. Jadi enggak selamanya jabatan ketua pemuda berarti perintah-perintah terus ya, suruh ini. Karena kan Kak, kalau sekarang ini di kalangan dorang juga kan, taunya ada leader, kalau di game ada lead, ada apa, pasti dong tahu itu dia pimpinan. Jadi semua hak jadi contoh, semua hak ada pada dia. Tapi karena ini dalam gereja, jadi bagaimana orang harus menyesuaikan diri juga saat dimana orang menjadi leader, saat dimana orang jadi pelayan begitu. Memang intinya nggak boleh merasa orang jangan sombong lah, orang di atas. Oh kita kok ketua atau jadi mesti dengar pak kita. Itu kan akhirnya tidak bisa merangkul aspirasi atau masukan-masukan dari teman-teman lain kan. Karena apalagi cuman anggota begitu kan. So menutup diri, apalagi sampai mungkin memandang rendah atau menganggap teman-teman lain, oh enggak penting kok ADP masukan, sudah cuma dengar pendia. Kita kan ketua, kita yang ada. Cuma dengar jo tuh wakil, sekretaris. Kalau anggota bicara kadang sudah. Nah, akhirnya anggota berpindah, tersisa ketua sendiri. So bingung itu. Itu bahaya kan kalau sampai organisasi, kalau anggotanya itu sudah tidak nyaman, artinya kan mereka melihat ada yang ganjil. Pemimpin-pemimpin mereka itu sebagai pribadi-pribadi yang harusnya menjadi contoh dalam segala hal. Teladan. Nah, kalau anggota atau jemaat ini sudah nyaman, nah kan apa artinya organisasi kalau hanya pemimpin sendiri di situ? Tidak ada anggota. Tidak ada anggota. Nah, kalau ini masih pola ibadah. Kalau Timothy sendiri lebih prefer yang bagaimana sebenarnya? Apa ini, pola ibadah yang seperti apa kalau? Kan ada yang liturgi,
ada yang pola ibadah kreatif, ya, macam-macam lah. Sekarang kan sudah tahu itu. Tapi kalau ini Timothy sendiri yang prefernya ke Kita yang mana? lebih ke kalau sekarang di pemuda ya Kak, yang kita lihat itu lebih ke arah yang penting terstruktur gitu. Jadi ada disusun. disusun, tapi dengan tetap ada nilai-nilai gerejawinya begitu. Jadi ndak terlalu ke liturgi sekali, cuman ndak terlalu bebas sekali begitu Dang. Karena ini juga kan soal mau bikin komisi remaja tuh. Oh, nah Iya, ini komisi remaja KGP. baru ini info baru. Iya, jadi kalau tidak salah sudah sudah pernah dibahas ya. Iya. Sebelumnya sudah digaung-gaungkan kan Iya, gitu. tapi kayaknya memang mau gimana? dipisah. Jadi ada komisi pemuda, ada komisi remaja. Berarti ketua remajanya dan ketua pemudanya bisa lagi kan? Itu kayaknya yang menjadi pendapat pribadi sih, yang harus dikemas dengan baik itu yang remaja. Iya, mungkin masih lebih ya tahu lah DP kata tuh. Jadi kalau pemuda mungkin ya sudah lah kan mau pindah tanggung. Ada yang sarjana, lebih berkompeten tuh. Sudah bisa tahu lah, kita memang kita apa sebagai warga KGBM yang taat mesti bagaimana harus begitu. Bagaimana. Siapa tahu sekalian dengan komisi keluarga muda tuh. Oh, yang podcast yang lalu. Ini ada nonton kan? Ada ikuti dong. Ya, orang berharap kalau waktu itu sih tentang ini sedikit keluar okay. Kalau keluarga muda harapannya karena memang ada kesenjangan di situ. Artinya supaya ini anak-anak yang masih muda-muda ini, keluarga yang baru menikah kan, itu bisa ada wadah tersendiri. Mereka bisa lebih berekspresi lah begitu. Nggak kaku tuh. Karena kalau masuk yang di umur-umur berapa tahun di atas pernikahan, aduh. Kadang suka kumpa cerita tuh. Iya, kayak canggung sekali. Gitu. If you never throw the dice, you will never get six. Jadi kalau orang nggak coba, orang nggak mau tahu apa yang akan terjadi nanti. Siapa tahu kalau saatnya ini pemuda dan remaja dipisah, akan ada hal-hal baru dari remaja yang sebelumnya nggak ada di komisi pemuda remaja. Artinya kalau pakai perumpamaan tadi, kalau nggak lempar dadu, orang nggak akan pernah dapat angka 6 kan? Iya, angka yang paling besar. Artinya angka 6 ini kan kemungkinan dari 1 sampai 6, artinya DP peluang itu 1/6 dia. Begitu juga kalau nanti misalnya ada hal-hal yang baru mungkin yang bagus di remaja. Seandainya komisi remaja ini dibentuk, itu maksudnya. Nah, orang bisa ternyata kalau bisa ada hal-hal positif yang bermunculan. Itu. Artinya kapan orang mau tahu Kak? Iya. Kapan kita bisa tahu itu pertimbangan. Kalau enggak dicoba ya. Iya, betul. Nah, ini sedikit ke pribadi ini. Wadaw. Nah, Oke. Kalau wadidaw, istilah baru ini, wadidaw. Pernah sempat ingin jadi pilot katanya kan? Aduh. Info dari mana? Kita juga kurang tahu dari mana. Cuma mau konfirmasi, betul enggak ini? Timothy pernah ingin jadi pilot? Pernah. Cita-citanya mungkin itu SMA kelas 3. SMA sama sekali itu. SMA kelas 3, terus ada kayak biasa kan kalau kelas 3 ada universitas-universitas yang datang ke sekolah. Oh iya. Di SMA 9 terus itu ada datang dari pihak Garuda. Oh, dari Garuda datang. Dari Garuda datang terus cari mulailah tawaran. Iya, tawaran passenger, flight attendant begitu. Baru ada yang pilot, ada yang pramugara, ada yang crew staff begitu yang di airport, crew. Nah, terus dengan teman satu yang dari basket juga coba-coba begitu. Jadi tapi waktu itu memang tertarik atau memang tertarik sih, memang suka. Oke. Jadi setelah itu pergi di apa namanya sekarang yang hotel Peninsula. Di Peninsula, di PTS di situ coba-coba ada 250 nomor DP soal. Nah, terus ikut, nanti dorang kasih email, dorang bilang kalau misalnya lolos ke tahap berikut, nanti dorang email. Nah, terus DP minggu depan
lulus. Nah, Berarti dalam hati iya, sudah ini. boleh ini Semua berarti. jadi semua antar pesawat. So excited sekali kayaknya. Iya, Oke, ya, boleh banyak ini. orang pasti tertarik kalau jadi pilot. Terus kan nggak dulu yang kalau internet sekarang kan nyenda secanggih yang sekarang tuh begitu. Jadi Iya. dulu dapat email dulu, kan terus ada headline Garuda dang begitu. Jadi lupa. Dapat rasa Waduh, resmi kayak sekali iya, ya. resmi sekali dari Garuda yang bilang langsung dang congratulations you accepted this. Ah. Jadi Itu tes terakhir atau masih ada lagi? di Jakarta masih ada satu Oh, lagi. jadi setelah Peninsula Iya. ada tes lagi. Ah, Iya. cuman untuk sampai di Jakarta itu orang mesti ada tanda tangan dulu dari orang tua. Oh iya. Iya, baru ada Persetujuan, berkas-berkas persetujuan Iya. apa semua. Nah, terus so minta tanda tangan, papa dan mama kasih. Cuma papanya coba tanya opa dulu. Tanya opa dulu. Iya, Ah, tanya. ini DP level. Aduh. Kira suara paraf so lolos ini. Iya, dong. Aduh. Masih ada kok. Masih ada ternyata di level. Nah, terus sampai di gimana? opa mau opa kasih bahan pertimbangan. Di dunia itu yang bagus kata DP pekerjaan itu kalau ndak dokter, pendeta. Menurut opa ini ya. Menurut opa, kalau jadi pilot itu kulpa agak susah itu kata San. Nyenda rupa jangan jote. Karena Lebih baik apa? Opa bilang apa? Alasan apa? opa bilang kalau kata jatung kemari mau dapat di pohon. Rupanya Opa Opa melihat dari sisi keselamatan. iya gitu dari ya. segi Safety. iya otak kelas 3 SMA jadi opa bagi perumpamaan aduh pohon ya oke jadi Oh, iya, ya sudah iya, enggak betul. apa-apa tapi mama dan papa bilang kalau memang suka why not coba Jo. Nah terus nggak tahu somehow pas itu juga ada Mama Ani dari Sandripnya Mama Ani itu kan kerja di travel begitu. Nah terus itu ada peraturan kementerian yang bilang kalau anak sendiri nggak boleh ternyata kak untuk jadi aturannya seperti itu ya dari kementerian. iya kalau terus sempat penasaran nonton yang Saving Private Ryan. Iya, film-film. Ternyata di situ memang betul kalau anak sendiri itu kalau dari tahun berapa itu ndak boleh untuk jadi pilot. Memang so ada di itu peraturan. berlaku khusus di Indonesia Di atau memang seluruh dunia? Seluruh dunia sih. Tapi aturannya sudah dari tahun berapa ya? Sudah lama ya? Karena yang kasus-kasus yang anak sendiri terus kalau misalnya dia meninggal Iya, atau apa memang terus resikonya kita tahu kan. iya. Ya sama deh opa bilang jatuh di pohon tuh. Nah, jadi dari situ dengan pertimbangan Iya, itu ya langsung ya aduh memang berarti memang bukan di situ berarti. Berarti yang menggagalkan impian waktu itu dari aturan itu sendiri Iya, yang memang dari nggak bisa aturan ya. itu jadi satu faktor Iya. penting sih untuk bilang ya kayaknya sia-sia sih tetap Iya. sampai di Jakarta kalaupun ada interview bla 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 kalau misalnya orang bisa- tanya itu iya, bisa gagal ya di situ langsung fail di situ sih pasti. Nah, ini kalau orang bicara KGPM harga mati. Oke. Oke, jadi ini Timothy kan dari kecil orang tua memang sangat-sangat aktif Iya, ya. betul. Sangat-sangat aktif dalam pelayanan, terlibat langsung. Iya. Bagaimana melihat gereja ini juga tumbuh Iya. dan juga baptis juga di KGPM. Betul. Nah, jodoh. Jodoh. Apakah harus orang KGPM atau bagaimana ini? Oke, jadi terbuka. Kalau sampai Sekarang sekarang, sih sekarang dengan siapa? Masih Ada. status gimana? ada Maitua. Oh, status ada. Ada. Ya? Jadi yang bertanya-tanya Aduh. mungkin pakai testa ini. Aduh, so ada kutik. So ada. Baru so ada. Tapi dari Beda gereja. beda gereja. Iya. Terus respon orang tua bagaimana? Papa dengan mama ya setuju karena kan memang belum sempat bilang mau ke sana toh. Jadi ini kayak masih dalam pacaran begitu. Seleksi lah. Tapi pacaran seleksi tapi sudah 8 tahun sih, Kak. Oh, aduh, ini bukan seleksi lagi. So bukan seleksi kayaknya sih itu. Cuman mungkin harap kalau Timothy sendiri berharap bagaimana nantinya seandainya memang yang saat ini terus memang menjadi pilihan akhir, Oke. toh maunya di KGPM. Harus di KGPM sih. Oh, jadi itu KGPM harga mati ya? Iya, betul. NKRI, KGPM NKRI. harga mati. NKRI dan KGPM harga mati. Tapi yang bersangkutan sudah setuju ini? Atau masih so sempat bicara, Kak. Dia setuju sempat sih. angkat. Iya, dia nggak masalah ya. Iya, dia bilang it's okay begitu. Jadi so sempat
dia sempat Iya. pernah tanya papa dengan mama, maksudnya Iya. DP papa mama DP mama bilang boleh nanti baca cerita, makanya Iya. boleh sih Tapi dalam nama Tuhan Yesus boleh. amin. Pasti mau bawa uni.